Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Romo Lucian dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP di YouTube channel saya ini. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Tetaplah penuh semangat. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah, mengajar dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita, serta melakukan segala pekerjaan kita dengan baik di dalam kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam tadi. Dan juga begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lalui. Hari ini pun kami percaya kasih-Mu selalu ada dan berkat-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Ajari kami untuk terus bersyukur dan menikmati setiap berkat-Mu dengan baik, sehingga kami menjalani hari-hari kami dengan bahagia. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk dapat menerima firman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 24 Januari 2024 tertulis dalam kitab Ayub 28 ayat 24. Dalam bahasa Batak, Job 28 ayat 24. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ai ibana manatap sahat rodi aka ujung nitanoon. Ibana marnida saluhut naditoru ni langit. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Penderitaan adalah sesuatu yang memang sangat sulit untuk kita hindari. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan umat manusia. Penderitaan itu atau pergumulan itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Itu adalah pertanda kalau kita memang masih hidup. Karena sepanjang hidup kita, mulai dari kecil sampai dewasa bahkan menua, tidak ada manusia yang luput dari pergumulan, dari persoalan. Semua akan mengalami baik besar maupun kecil, berat ataupun ringan. Ya, semua kita pasti mengalaminya. Tapi dalam sejarah kehidupan manusia, seberat-beratnya persoalan, sesakit-sakitnya keadaan, belum pernah ada orang yang mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat, yang luar biasa sakit, selain Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan perjuangan Ayub untuk keluar dari penderitaannya ini sering sekali kita pakai untuk memberikan kekuatan, penghiburan bagi saudara-saudara kita yang sedang lemah, yang sedang berjuang di dalam kehidupan, yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit. Ayub adalah tokoh, sosok yang pantas untuk kita jadikan teladan. Tapi bukan berarti di sepanjang perjalanan hidupnya, Ayub terus mengingat dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan.
di dalam penderitaannya, di dalam pergumulannya, di dalam rasa sakitnya. Ayub pun pernah mengalami kekecewaan terhadap Tuhan. Namun dalam perjuangan iman, Ayub menyadari kembali bahwasanya dia bukanlah siapa-siapa. Dia bukanlah apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber kesembuhan untuk Ayub boleh keluar dari penderitaan. Dan kita ketahui saudara, di dalam perjuangan iman Ayub, Tuhan menyatakan kuasa, Tuhan menyatakan mujizat. Semua harta yang telah hilang kembali 2 kali lipat. Ayub melihat betapa Tuhan itu dahsyat. Tuhan sanggup memberi lebih dari apa yang kita pinta. Saudara, lihatlah apa yang telah dilewati oleh Ayub. Mungkin kita belum pernah atau tidak sampai mengalami hal yang demikian, bukan? Oleh karena itu, hari ini kita harus menyadari bahwasanya Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang kita rasakan. Oleh sebab itu, renungan kita pada hari ini mau mengingatkan kita bahwasanya hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan dan pertolongan kita. Sekalipun di dalam pasal 28 ini, Ayub mengatakan bagaimana manusia bisa hebat, manusia bisa besar melakukan apapun yang mereka bisa kerjakan yang dianggap bisa mendatangkan kebahagiaan. Ternyata itu bukanlah sumber kebahagiaan yang sejati. Itu bukanlah sesuatu hal yang dapat diandalkan untuk manusia hidup lebih lama lagi. Itulah sebabnya Ayub mengingatkan kita untuk tidak pernah mencari-cari kekuasaan, mencari-cari kekayaan yang boleh mendatangkan kebahagiaan kita dari dunia ini. Tetapi kita harus mencari dan menemukan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga di dalam hikmat Tuhan kita dimampukan menghadapi kehidupan dan kita dimampukan untuk menyelesaikannya dengan baik, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan itu tidak kita kerjakan. Hikmat Tuhan itu adalah anugerah, pemberian kasih karunia Allah. Oleh karena itu, untuk kita mendapatkannya, jangan pernah mengandalkan dunia. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Jangan pernah mengandalkan apapun selain kekuatan Tuhan. Sekalipun manusia punya kemampuan seperti yang saya katakan tadi, punya pengetahuan, tetapi mereka jauh di bawah kuasa Allah. Allah lah yang sanggup melakukan apa saja. Buktinya apa? Rambut kita boleh sama hitam, tetapi dalamnya hati seseorang kita tidak bisa menggalinya, bukan? Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Dia tahu segalanya. Dia sanggup melakukan apa saja. Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Siapapun kita, dimanapun kita berada, satu persatu Tuhan tahu siapa kita. Dan Dia melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Dia tahu apa yang sedang kita kerjakan dan bahkan apa yang akan kita kerjakan. Semua Tuhan tahu. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan melihat segalanya, mengapa kita meragukan kuasanya? Mengapa kita sering tidak percaya kepadanya? Hari ini kita diingatkan untuk kembali dan tetap percaya kepada Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk tetap setia di dalam kehidupan seberat apapun tantangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk kuat dan terus bertahan di dalam pertarungan iman, di dalam mengandalkan Engkau, Tuhan kami yang Maha melihat dan Maha tahu segalanya.
Tolonglah kami, mampukanlah kami untuk melewati berbagai-bagai proses kehidupan kami dengan baik. Mampukanlah kami Tuhan, dan teruslah jadikan kami orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.